Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo teman-teman semua, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Jalil Saputra di acaranya Podcast My Office Coworking Space dan Palembang Express. Teman-teman sudah nonton episode bareng Sofian dari dia bagaimana menjadi best instructor di Binus, terus tiba-tiba dia cemplung ke dunia startup. Terus kali ini kita akan ngobrol, episode ini kita bakal ngobrol kenapa dia hanya 3-4 bulan di unicorn besar seperti Gojek, terus dia bikin warungnya pintar lagi. Jadi kita pengen nanya-nanya, itu kira-kira seperti apa. Nah kalau kalian langsung nonton episode ini, kalian gak akan nyambung karena kalian gak ngerti di episode sebelumnya. Jadi teman-teman nonton dulu di episode sebelumnya, dari part 1 dan part 2, terus baru nonton di part 3, biar nyambung nih kisah hidupnya seorang Sofian yang gak lulus kuliah tapi jadi miliarder. Kita lanjut ya. Bagaimana ini sekarang kita ngomongin soal lu cuma 3-4 bulan di Gojek. Why? Terus lu keluar, lu bikin yang namanya warung, dipinterin lagi. Warung bisa pinter, gue bingung gimana caranya. Jadi emang niatnya kan pengen belajar sebenarnya pertama. Lu bukan cari uang ya, enak ya hidupnya kayak lu. Pengen belajar terus. Belajar. Karena gue menganut bahwa kayak habisin jatah gak lulus belum umur 30. Ini udah 30, berarti dia langsung kasih coy. Sekarang harus bikin yang serius. Gak boleh main-main lagi ya? Gak boleh main, karena sebelum 30 kan belum mungkin udah punya istri tapi anak belum terlalu gede. Jadi anak udah pada tanggungan gitu kan. Jadi makanya gue ngabisin waktu itu di buat belajar lah di semasa hidup sebelum 30. Nah jadi kemarin pengennya niatnya belajar, terus di bulan Oktober itu ditelepon lah sama salah satu orang yang sangat keren di dunia perstartupan, namanya Wilson Cuaca. Wilson Cuaca tuh yang punya East Ventures. Dia udah kayaknya lebih dari 150 startup di seluruh dunia yang dibiayain sama East Ventures. Salah satunya Tokopedia terkelompok di Indonesia. Nah dia telepon kayak, Sof, lu apa kabar? Oh ya baik. Lu sekarang di mana? Kerja di Gojek. Oh di Gojek, apain di Gojek ya? Gue ceritain lah dulu. Terus dia bilang kayak, Sof, gue punya startup baru nih, lu mau ikutan gak? Buat build startup dari nol. Terus, wah ini jarang-jarang nih ditelepon sama orang yang keren banget, Wilson Cuaca gitu kan. Jadi ketika dia bilang kayak gitu, gue langsung bilang, gue mau. Oh yaudah, nanti habis ini CEO-nya bakal telepon. Terus lu langsung disuruh keluar dari Gojek? Waktu itu dia bilang kayak, kapan lu bisa join? Gue bilang tuh kalau baca suratnya gue, perjanjian kerja itu 2 bulan cuma notice. Jadi kayak waktu itu gue bilang, gue kayaknya baru bisa join berarti Januari. Terus dia bilang, telat. Pokoknya sekarang juga baru bisa resign dari Gojek. Lu tetap isi kentut kalau bahasa Palembangnya. Terus kayak, wah bingung juga kan kayak, yaudah ntar gue coba cari tahu ya jalannya gimana. Galau. Jadi mikir sampai kayak, ya udahlah. Kayaknya ngobrol juga sama istri lah kayak ini kayaknya gue bakal mulai perjalanan baru, jadi kayak semuanya belum ada, timnya nggak ada, jadi mulai dari nol. Lo mulai di titik entrepreneur awal lah, yang di dunia perstartupan gitu. Benar. Jadi itulah kita bikin namanya warung pintar. Jadi coba menaikkan derajat para warung creating game. Tapi gue pernah dengar lo ngomong juga karena lo gabung warung pintar, lo ngelihat orang tua lo juga buka warung gitu ya. Jadi karena salah satu buku yang gue ambil juga si Simon Sinek, Start with Why. Jadi harus ada why-nya lah, bukan asal bikin aja gitu startup gitu kan. Jadi karena startup itu bukan shortcut buat jadi kaya gitu. Tapi startup itu gimana caranya kita solving the problem. Nah jadi waktu ditawarin sama Agung, dia ceritain apa yang dia mau bikin. Agung CEO-nya. Agung di awal kita. Jadi kayak wah ini menarik banget dan pas banget lah. Karena orang tua tadi kan buat beli barang dagangan baru kan. Terus kayak wah ini kayaknya relate banget sama kehidupan sehari-hari gue gitu. Kayak makanya gue mau join gitu. Jadi ada sosial juga lah ya dari dia mikirin ke situ. Terus lu di warung pintar bantuin bagian apa? Sebenarnya ketika sebagai founder sebenarnya nggak ada bagian yang resmi sih. Tapi semua orang diharapkan buat menjadi visi. Jadi dia satu tajam ke bawah tapi dia harus bisa generalis. Jadi yang gue urusnya sebenarnya mostly di product engineering.
Oke, berarti di bagian produk warungnya dan teknologinya ya. Teknologi. Berarti banyak juga yang lulus ini. Ya. Berapa sampai hari ini orang yang lulus? Orang sebenarnya kalau di tim gua sendiri product engineering itu 120 lah. Banyak juga ya, 120 orang gitu ya. 120 orang. Sekarang warungnya ada berapa, Bro? Warungnya udah 10 ribuan. Ini juragan warung coy, 10.000 warung, gua bingung juga ngitung warung 10.000 gimana. Nah ini menarik nih. Banyak orang yang belajar dari lo gimana nerapin yang lagi keren saat ini, work from home, kerja dari rumah. Yang gua tahu, lo udah nerapin itu ke tim lo udah dari jauh-jauh sebelum ada corona yang saat ini keren. Gue pengen tahu nih, nah ini gue nggak tahu ya, kurasa YouTube-nya Sofyan juga nggak ada ngomongin WFH, baru YouTube-nya ini. Ya teman-teman yang punya perusahaan yang karyawannya kerja di WFH, nanti kita tanya Sofyan tipsnya. Kenapa dulu sebelum adanya corona kan orang nggak mengerti tentang WFH, kerja remote dan lain sebagainya. Tapi lo sudah duluan pikirin konsep itu dan berjalan sampai hari ini. Bisa nggak ceritain awal mulanya, latar belakangnya lo buat konsep remote dan WFH? Ya, jadi pertama gara-gara hal sepele sih. Kenapa? Ya, karena istri gua nggak mau diajak ke Jakarta. Oke. Ya, jadi dia pengennya tinggal di Palembang. Oke. Ya, jadi gue mikir kayak gimana caranya gue bisa kerja dari Palembang. Dari situ mulailah kayak mencari banyak literatur bacaan lah. Salah satunya itu GitLab. GitLab kan company yang dia nggak punya kantor sama sekali. Atau kayak WordPress lah yang sering dipakai di Blogger lah, kalau Blogger pakai WordPress kan. Nah itu juga dia kerja dari banyak tempat. Nah kayak dan alasan kedua adalah karena ketatnya persaingan di Jakarta. Jadi kalau kita mau nge-hire orang product and engineering itu super ketat lah, melawan unicorn itu kayak nauzubillah lah. Berarti gila. Selain nyari produk yang bagus, lu juga berantem, istilahnya berantem ya? Nyari talent juga gitu ya? Benar. Susah banget. Bukan nggak ada ya, susahnya itu ada tapi mahal. Nggak pas di orang-orang yang baru mulai startup. Jadi dua alasan itulah. Akhirnya kayak sebenarnya dari pokoknya belum seumur jagung perusahaan kita udah ada tim yang kerja dari Surabaya waktu itu. Ya, jadi ada satu, bahkan dia jadi leadnya si front-end engineer. Front-end itu yang bikin tampilan dan Android apps. Ya, jadi dia kerja dari Surabaya. Jadi ini sebenarnya kita ngelihat persaingan talent tadi sebenarnya. Yang ada di Jakarta gitu. Jadi lo coba mengubah strategi, lo cari yang di daerah-daerah gitu ya? Benar, dan costnya apa ya, selain gajinya menyesuaikan daerah, kita nggak perlu bayar kantor kan? Betul juga. Ya, jadi dari bisnis perspektif harusnya jauh lebih menguntungkan. Tapi gimana? Berarti dia harus dites dulu dong, tetap dong. Iya benar. Jadi apa ya? Remote working itu nggak efektif buat orang yang baru mulai kerja. Ya, jadi sebenarnya kita tuh yang boleh remote orang-orang yang udah senior. Oh, berarti yang udah punya pengalaman ya? Iya, jadi dia punya tanggung jawab lah, karena kuncinya kan tanggung jawab. Oke, berarti minimal dia udah punya pengalaman dan minimal punya jabatan gitu. Nah, kalau yang kecil-kecilnya gitu, yang under departemen yang di bawah head itu mereka, lo ada juga ngurusin tentang WFH-nya? Nggak ada. Jadi mostly yang bisa WFH itu cuma engineering sih. Oh, cuma programmer lah. Programmer. Produk itu juga. Terus kita nggak WFH. Gimana caranya tuh anak-anak engineer tuh bisa ngerjain seluruh tugasnya tepat waktu dan nggak hilang-hilang? Kan WFH itu kan nggak ketemu face to face gitu. Kalau ketemu kan bisa lo cambuk udah selesai. Ini kan dia nggak ketemu, terus tiba-tiba tugasnya dia kumpul istilahnya gitu dan pekerjaannya sesuai dengan target gitu. Ya, jadi menarik sih. Apa ya? Ini selalu jadi perdebatan antara orang engineering sama orang bisnis. Orang bisnis kan pengen segala sesuatunya dapat diukur. Dia pengen adanya efisiensi atau penambahan itu gimana? Nah makanya sebulan terakhir itu, bukan sebulan terakhir, setahun terakhir sebelum formally jadi remote, itu kita bikin tools lah buat ngeliatin ke tim bisnis bahwa skema atau metode ini bakal jalan. Jadi salah satu diterapin itu adalah kita menerapkan yang namanya Scrum. Ya, Scrum itu kan ada salah satu metode yang bisa dilakukan. Nah, salah satu itu ada sprint kan.
Iya. Nah, dalam sprint itu biasanya ada acara-acara. Acaranya itu adalah satu, ada sprint planning, menentukan kayak kerjaan itu bakal diassign siapa aja. Terus setiap harinya itu ada yang namanya daily stand up meeting. Jadi ada apel, dia ada laporan kayak gue kemarin ngapain aja, gue hari ini bakal ngapain, dan ada obstacle apa yang gue hadapin. Dan mereka harus hadir di daily meeting itu ya? Iya, kita biasanya ya kayak sekarang lah, kita call. Kita pakai Zoom atau pakai video call lain lah yang lebih enak dipakai. Terus dia bakal posting itu di channel komunikasinya kita. Jadi kalau ada orang yang telat, dia bisa ikutan nimbrung dan dengerin tadi ada ngomongin apa aja. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau di engineering akhirnya semuanya terukur kayak bahkan apa ya? Enaknya itu engineering by nature. Orang-orang di Jakarta itu nggak engineering di Palembang. Ya mereka itu selalu apa ya? Kayak ada time shift gitu loh. Time shift kayak apa? Mereka tuh kerjain apa aja. Tahu jadwal mereka kerja lah gitu. Iya, jadi kita pakai namanya repository atau Git lah. Nah itu tuh setiap hari tuh orang nge-upload seluruh kerjaannya itu dengan dia ngapain aja. Di situ ada biasanya. Lo pantau dari situ. Benar. Jadi ketika hal ini dilihatin, kita itu sangat transparan gitu. Kita kerjain apa aja, berapa lama, berapa baris kode yang kita hasilkan, itu semuanya ada. Nah makanya ada sesuatu yang bisa diukur buat tim bisnis. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin dokumen yang sangat detail. Karena kalau apa ya, nggak remote kan kita bisa ada yang nggak jelas kita tanya kita colek. Iya. Ini susah. Kalau nggak tahu dia harus tanya. Nah gimana caranya kita meminimalisir komunikasi antara produk dan engineering. Nah jadi kita bikin PRD yang sangat detail. Jadi PRD itu apa? Product Requirement Document. Iya, jadi di sana itu biasanya apa ya? Kalau yang biasanya itu technical spec lah atau apa lagi. Nah kita bikinin biasanya kayak sampai UI-nya, flow-nya bakal kemana aja, sampai itu ada berapa pixel warnanya, hexanya apa. Nah itu semuanya udah komplit loh. Dokumennya berarti dia report lewat dokumen yang udah dibikin kerangka lah gitu. Benar. Jadi jauh lebih rapi gitu. Jadi bisa di track orang ini kerja berapa lama dan menghasilkan apa. Terus kalau nggak tahu ya di dokumen itu dikasih notes gitu. Benar. Ya. Nah jadi sebenarnya sebelum itu berjalan kita ada yang namanya design validation. Design validation itu semingguan programmer itu bisa nanyain kalau ada yang nggak jelas dari dokumennya. Nah, dan itu bakal diperkaya lagi si dokumennya itu. Gitu. Jadi itu bakal jadi live dokumen. Jadi komunikasinya melalui dokumen yang sudah lo buat. Betul. Ya. Jadi emang kita bikin standarisasi sebenarnya. Dan yang paling terakhir dan sebenarnya yang paling apa ya? Yang paling penting lah, yaitu komunikasi. Jadi orang itu nggak terbiasa berkomunikasi secara asinkronus. Iya. Asinkronus itu itu langsung. Ya, biasanya kita kalau lagi nyolek langsung nyambung lah. Langsung direspon kan. Nah, kalau kita lagi chatting kan bisa jadi nggak direspon kan. Iya. Kalau zaman dulu ada ding ping. Iya, ding ping ping. Pokoknya kalau bergetar kalau dicolek. Jadi nggak ada. Nggak ada kan di beberapa. Terus gimana mereka ngerespon? Misalnya lo ada pertanyaan atau apa gitu? Ya, jadi kita agree dengan bahwa kita punya mindset kalau kita ngechat belum tentu dibalas. Jadi chat-chat yang nggak penting kayak, bro, apa kabar? Nah, misalnya nggak dibalas gitu. Atau, hey, kan misalnya itu nggak dibalas kan? Jadi ketika ngechat itu, ya pertanyaan apa ya? Bikinlah pertanyaan yang sedetail mungkin gitu loh kayak. Nanti tunggu dia bisa balas di jam kapan. Berarti nggak boleh cuma istilahnya tuh basa-basi. Ya, basa-basi. Apa kabar? Udah makan bro? Gitu. Lagi online nggak? Ya nggak tahu kan. Jadi dia lagi sibuk dengan kerjaannya gitu loh. Kasian juga tapi ya kalau nggak ada perhatian jadi. Bro udah makan belum? Jaga kesehatan nggak ada ini. Ya kita bikin yang namanya golden hours. Golden hours itu di mana semua orang harus online di saat yang sama. Jadi ada jam di mana mereka harus super responsif. Berarti semua harus harus online di jam yang sudah ditentuin secara bersama. Benar. Online maupun dia harus ngerespon juga di jam itu ya. Berarti wajib gitu. Wajib ya. Jadi kita nyebutnya golden hours. Dan yang apa ya? Yang seru lagi kita harus saling percaya. Trustingnya itu agak susah sih. Benar. Karena banyak orang kan, lu kerja di sana, emang kerja atau enggak ya? Tapi kalau lu udah bikin formatur sistem gitu, ya kecil ya kemungkinan. Benar. Dan kita agree on SLA lah. Kayak 108 agreement. Jadi pokoknya chat itu harus dibalas dalam waktu 3 jam misalnya.
Ya, kayak jadi orang juga punya ekspektasi. Oh, gue bakal 3 jam dari yang dibalas gitu. Jadi ketika ini udah jadi culture, akan sangat enak loh. Dan ternyata orang-orang yang WFH atau remote itu jauh lebih produktif. Ini terjadi di warung. Iya, kenapa? Karena dia nggak dicolek buat beli makan, dia nggak dicolek buat ngegosip, betul. Dia nggak dicolek buat tenggo, jadi dia bisa fokus kerja aja. Dia kerja pokoknya patokannya dengan sistem yang udah lo buat gitu. Iya, apalagi kita di Indonesia gitu, kayak baru nyampe kantor, bro, gimana kemarin? Iya, gimana tuh? Cewek tuh diputusin gitu ya. Baru datang jam 10 kan? Jam 10, jam 11, kita mau makan apa ya? Udah makan siang. Baru makan siang jam 1, jam 2 baru pulang kan? Jam 2 baru kerja lagi, jam 3, gue lapar lagi. Makan lagi. Bisa hemat juga coy. Iya, makanya kalau dihitung kan 8 jam kerjanya. Makanya lebih produktif sebenarnya orang-orang yang WFH. Nah, gitu teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan yang nonton atau gua nggak tahu kalau misalnya perusahaan-perusahaan restoran gitu ya, bisa nggak bisa kayak tadi kan saya udah jelasin. Ini nggak buat semua orang. Nggak semua perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan kantoran gitu ya, yang memang punya manajemennya terstruktur. Coba kayak tadi product dan engineering gitu, engineering bisa kerja dari rumah gitu. Misalnya kayak arsitek itu, arsitek bisa juga sih sebenarnya. Asalkan punya sistem yang dibuat seperti warung pintar seperti itu. Nah, itu kurang lebih kilas caranya bagaimana teman-teman atau yang nonton maupun yang dengar cara kerja warung pintar buat work from home. Jadi kerjanya secara remote. Nah, harus digarisbawahi ini nggak seluruh untuk seluruh perusahaan, karena ada perusahaan-perusahaan sejenis mungkin kayak restoran tuh nggak bisa, yang harus tetap on stay di tempatnya gitu ya. Iya, dan nggak gampang juga sih. Iya. Berapa lama itu culture itu terbentuk? Berapa lama ya? Yang hitung sih. Yang hitung. Tapi yang paling penting adalah involvement dari leader. Oke. Jadi orang yang paling dulu mungkin gue salah satu yang sangat menyuarakan ini, jadi akhirnya jalan. Lo pernah disinggung nggak sih? Maksudnya kan nggak seluruh orang yang masuk, sob nggak mungkin lah bisa jalan gitu, kerja dari rumah gitu. Terus lo menyuarakan ini di perusahaan lo, pernah nggak? Maksudnya punya sebenarnya ini salah satu perjanjian awal waktu bikin warung pintar sih. Jadi dari awal gue udah bilang bahwa gue mau kerja dari Palembang. Lo udah mikirinnya, ya ini sebenarnya ada power of Sofyan juga yang mikirin gimana saya harus kerja dari Palembang, sehingga dia buat sistem jadinya seperti saat ini orang kerja jalan. Nah, nggak terasa kayaknya udah lumayan lama ya. Ini udah 3 episode kita bareng Sofyan. Mulai dari teman-teman bisa cek. Kalau yang secara detail dia jadi developer, teman-teman nonton dengan di Spotify aja. Di ceritanya developer itu ada 2 episode detail tentang bagaimana beliau jadi developer. Nah di sini gua cuma ngangkat yang nggak ada di YouTube yang nggak ada di developer, mulai dari dia beliin mobil buat nyokap bokapnya, terus di BINUS jadi instruktur, bagaimana ngebuilin anak-anak mahasiswanya dan lain sebagainya. Nah ini terakhir bro, ini banyak anak milenial yang nonton. Ada pesan dan quotes untuk teman-teman yang nonton ataupun yang dengar di Spotify. Sekarang walaupun kita di era yang Instagram gitu ya, tapi segala sesuatu butuh proses gitu. Dan kita harus menghargai proses ketika kita mencapai goalsnya kita. Nah, untuk terutama para milenial itu harusnya energinya banyak banget, karena dia masih muda, nggak ada tanggungan, hidupnya bebas. Nah, akan sangat sayang kalau energi itu dipakai untuk hal yang kurang bermanfaat. Nah, gimana caranya kita bisa berkontribusi terhadap bangsa ini, dan gimana caranya kita menyelesaikan banyak masalah. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kita mengembangkan semangat berkolaborasi. Intinya yang gua tangkap adalah kolaborasi. Itu teman-teman punya anak milenial punya semangat kolaborasi. Gua simpulin sedikit dari episode 1, episode 2, episode 3. Intinya seorang sosok Sofyan Hadi Wijaya adalah orang yang dari kota kecil, mungkin di Palembang, di Indralaya, Tanjung Raja. Dari kecil sampai SMP dia di Tanjung Raja, betul. Sampai SMA dia di 17, masuk kelas akselerasi 2 tahun. Terus tiba-tiba dia di Jakarta. Sebenarnya lulus ITB tapi orang tuanya nggak ngizinin. Terus tiba-tiba masuk BINUS, orang tua habis, ambruk. Dia mencoba hidup dengan sekuat tenaga menjadi tanda kutip joki untuk ngerjain tugas-tugasnya anak BINUS. Dan hebatnya dia bisa jadi best instructor, tiba-tiba jadi dosen dan terjun di dunia startup sampai akhirnya
hari ini dia menjadi seorang ya jadi panutan di seluruh Indonesia khususnya di bidang engineer atau teknologi, bahkan sampai banyak komunitas yang juga beliau bantu. Mungkin teman-teman tahu, saya tahu beberapa komunitas yang dia bantu dari mungkin JS ya, Jakarta JS juga dia bantu dan lain sebagainya. Nah teman-teman, demikian episode kali ini. Jadi teman-teman silakan nonton episode 1, episode 2, episode 3. Ada tips dan triknya juga bagaimana seorang pintar buat WFH, tadi udah kita bahas juga. Terus bagaimana Sofyan bangkit dari ekonominya yang buruk, tiba-tiba dia bangkit lagi untuk gimana hidup. Bahkan beliau sampai beliin mobil untuk orang tuanya. Itu yang banyak hal yang mungkin teman-teman bisa menjadi inspirasi yang nonton maupun yang dengar. Terakhir, thank you bro, thank you, terima kasih udah datang di Pofpress. Instagramnya di mana? Boleh kasih tahu? Oh iya, Sofyan Hawi, SOFYAN. Itu tag Sofyan Hawi. Pokoknya kalau Sofyan Hawi semuanya adalah LinkedIn-nya punya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Teman-teman juga jangan lupa follow Instagramnya kita di myofficeplg dan Pulpress. Terus teman-teman nonton di YouTube-nya kita Pulpress Official. Di situ teman-teman jangan lupa subscribe, terus nyalain notifikasinya, terus komen yang mau nanya. Nanti mungkin nanya soal Sofyan boleh di situ. Mudah-mudahan Sofyan yang langsung menjawab. Atau teman-teman yang mau nonton boleh denger di Spotify, cari aja Pofpress atau ceritanya anak Palembang. Semuanya ada di situ. Oke, terima kasih buat yang nonton maupun buat yang dengar. Selamat sore dan bye-bye.